Sisma, karya siswa Dwisma. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai 2 siswa Dwisma yang mendapatkan juara di lomba yang baru saja kita lewati, yaitu lomba 17 Agustus. Nah, adik-adik silakan diperkenalkan dirinya dulu. Boleh dari Chandra dulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Chandra Kurnia Dewi, saya dari kelas 11 IPB. Perkenalkan, nama saya Niketut Lira Sakia Melani dari kelas 11 MIPA 2. Oke, dari kelas IPB sama IPA 2 ya, Chandra sama Lira. Iya. Oke, kalian ikut lomba apa sih waktu itu dan dapat juara berapa? Dari Chandra dulu. Waktu itu saya ikut lomba hasta karya dan mendapatkan juara 1. Oke, Lira? Kalau saya mengikuti lomba pioneering dan mendapatkan juara 1. Oke, lomba hasta karya sama lomba miniatur pioneering ini kan berkelompok ya? Iya. Nah, kalian kenapa sih bisa mengikuti lomba ini? Apakah kemauan sendiri atau dipilih dari teman atau gimana sih bisa mengikuti lomba ini tuh? Awalnya saya waktu itu mengikuti lomba ini karena kemauan saya sendiri. Soalnya di kelas juga bingung entah pesertanya siapa, jadi saya mengajukan diri sendiri. Dan saya mengajak salah satu teman saya untuk mengikuti lomba ini dengan saya. Oke, kalau Elira gimana? Kalau saya sebenarnya yang pertama tuh pengen banget ikut. Nah, kebetulan malamnya itu gurunya ngechat dan langsung udah ngumpulin nama-nama yang ikut, jadinya, "Weh, ikut nih, ya udah deh, ikut aja nih." Gitu sama teman-teman juga kan. Udah yuk ikut-ikut gitu. Oke, kan dapat juara 1 nih. Gimana sih perasaan kalian ketika tahu akhirnya kalian dapat juara 1? Perasaannya sih kaget gitu Kak, nggak nyangka gitu, dan seneng juga gitu. Akhirnya nggak kayak udah kerja keras gitu, udah kerja keras terus membuahkan hasil yang bagus lah, Memuaskan lah ya, ya. memuaskan. Kalau Elira gimana? Sama Kak, senang. Pertama tuh kaget banget tuh. Bisa dimenang kita gitu. Ternyata nggak sia-sia loh kita kerja sama kayak gini, terus syukur banget bisa menang. Oke. Nah, di balik kalian mendapatkan juara 1 ini pasti ada kendala-kendala yang kalian lewati nih selama proses pembuatan. Nah, bisa diceritain nggak sih apa aja sih kendala-kendala? Terus itu kalian berapa lama buat karya? Terus itu diceritain keluh kesahnya sih gimana sih dalam proses pembuatan hasta karya sama pioneeringnya. Dari Chandra dulu boleh. Waktu pembuatan karya hasta karyanya itu saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. 2 hari. Dan kendala-kendalanya, contohnya kendala dengan tim, itu contohnya berbeda pendapat. Seperti teman saya mengusulkan ini, jadi kita berbeda pendapat. Dan itu juga sudah bisa teratasi dengan cara misalnya saya yang mengalah atau teman saya yang mengalah. Selanjutnya kendala dalam proses pembuatannya itu bisa dikatakan waktu melubangi tutup botolnya. Itu kan menggunakan solder, dan soldernya itu membutuhkan listrik yang kurang lebih bisa dikatakan cukup besar. Dan tak jarang juga saat melubanginya itu tangan terkena panas soldernya itu. Nah, terus gimana cara ngatasin kendalanya waktu itu? Waktu itu sih kendalanya, cara ngatasinnya itu waktu proses pembuatannya itu ya. Iya. Waktu proses pembuatannya itu kendalanya nggak terlalu sering terjadi kendala, jadi bisa-bisa aja ngatasinnya gitu. Yang pasti hati-hati ya, Ya, dalam hati-hati ngelubanginnya ya. biar nggak kena panasnya itu, hati-hati gitu. Oke, kalau Lira gimana? Kalau saya jangka dalam pembuatnya itu sekitar 2 harian, tapi kalau disimpulin bisa 5 jam karena kan setiap anggota kelompok saya juga kan keterbatasan waktu, ada yang les, ada yang sibuk di rumahnya gitu. Jadi dari 5 jamnya itu kita udah kumpulin bambu yang kayak gitu, terus mulai dari motong, menghaluskannya gitu. Terus untuk kendala pembuatannya itu nggak ada sih, cuma ada satu, kalau kita bikin tangganya itu kan kecil ya, harus detail pakai simpul pangkal yang kayak gitu aja sih. Oke. Kalau boleh tahu, Chandra buat apa sih di lomba hasta karya ini? Waktu itu saya membuat tas dari tutup botol. Tas dari tutup botol. Bahan-bahannya apa aja sih? Bahan-bahannya itu bahan utamanya ada tutup botol, untuk menghubungkannya ada kabel tis, untuk melubanginya ada solder, dan untuk pegangan tasnya ada selang. Oke. Kalau dari Lira? Kalau saya buat menara pandang kaki 3. Terus kalau bahannya tuh kan dari peraturannya kita menggunakan bahan utama itu bambu sama benang, itu aja. Oke. Berarti kalau misalnya
kakak simpulin dari Chandra sama Lira bahannya nggak terlalu susah ya untuk dicari ya. Nah terus kalau Chandra buatnya berapa orang sih dalam lomba ini? Sesuai dengan persyaratan lomba yang sudah ditentukan, itu kan 2 peserta dari setiap kelas. Jadi dalam lomba ini kita kan kerja tim, yaitu 2 orang. Oke, kalau dari Lira? Sama Kak, sesuai dengan peraturan satu kelas itu mengirimkan 3 orang perwakilan, jadi kelompok saya itu beranggotakan 3 orang. Oke. Nah, dari karya-karya yang kalian udah juara kemarin ini, kalian udah pernah nggak sih mengikuti lomba ini, atau emang ini lomba yang pertama kali yang kalian ikutin? Maksudnya mengikuti lomba di sekolah ini? Enggak, maksudnya kan ini lomba hasta karya. Baru pertama kali ikut lomba hasta karya atau sebelumnya sudah pernah ikut lomba hasta karya? Baru pertama kali. Baru pertama kali ikut lomba hasta karya. Iya, belum pernah. Kalau Lira? Kalau saya lombanya sih belum pernah, tapi sebelumnya itu waktu SMP pernah buat miniatur pioneering ini, jadi tahulah trik-triknya cara buatnya gimana gitu. Oke. Nah, yang karya yang kalian buat ini kan dari alam nih ya. Nah, terus tuh menurut kalian apa sih pentingnya memanfaatkan barang-barang yang di sekitar ini yang kita bisa olah menjadi bahan yang lebih manfaatnya? Menurut saya pentingnya kita memanfaatkan bahan-bahan sekitar, seperti contohnya barang-barang bekas. Itu yang pertama, jika mengambil dari barang-barang sekitar kita bisa menghemat modal. Lalu yang kedua, untuk barang-barang bekas itu kan kalau dibiarkan tidak ditanggulangi dapat menyebabkan bahaya seperti pencemaran lingkungan dan polusi udara. Jadi dengan kita mengolah barang-barang bekas menjadi barang yang lebih berguna, maka kita bisa mencegah pencemaran lingkungan dan polusi udara. Oke, kalau dari Lira? Hampir sama ya Kak, apalagi kan bambu itu banyak ya di sekitar kita, apalagi kekayaan Indonesia itu kan banyak banget kan, jadi kita harus manfaatkan juga kan. Nah terus dari sama juga kayak Chandra bisa memanfaatkan modal, jadi modalnya itu dikit, jadi kita bisa juga dari sana tuh kita bisa menambahkan kreativitas kita, inovasi kita tuangkan dalam sana. Jadi bisa kakak simpulin bahwa barang-barang yang sudah tidak terpakai jika diolah menjadi bahan yang bermanfaat itu bisa bernilai jual ya, bisa memiliki nilai jual, dan barangnya tuh pasti diolah dan bisa mengurangi sampah seperti itu ya. Nah oke. Menurut kalian selama kalian proses pembuatan ini mengganggu pembelajaran daring atau enggak sih? Kalau saya sih nggak mengganggu pembelajaran daring, karena kan bisa dikerjakan selesai pembelajaran daring seperti sore-sorenya gitu. Oke, kalau Lira? Sama Kak, karena kan kita ngerjainnya juga di sore-sore itu sama. Oke, berarti nggak mengganggu ya pembelajaran daring. Nah, menurut kalian pandemi ini menjadi penghalang nggak sih untuk siswa terus berkreasi atau enggak? Menurut saya pandemi bukanlah menjadi penghalang bagi siswa untuk tetap berkreasi. Justru pada pandemi ini siswa tidak boleh menyerah dengan kesulitan keadaan yang ada. Justru kita harus lebih bergerak maju untuk membangun memori masa depan yang lebih baik. Oke, kalau dari Lira? Kalau saya tentu enggak ya, karena apalagi kan di masa pandemi ini jadi adalah kesempatan kita untuk lebih maju lagi, apalagi kan adanya tugas online tuh kita bisa contohnya dari sana juga Kak. Misalnya membuat video nih, kita bisa tingkatkan di kreativitas video kita itu biar agar menarik. Itu di situ kita juga belajar menjadi seorang editor kayak gitu Kak. Apalagi lombanya ini kan, jadi kita bisa melatih kreativitas kita gitu. Oke. Berarti bukannya kita itu berhenti ya di masa pandemi ini, justru di mana masa pandemi ini kita bisa meningkatkan lagi kreativitas kita di rumah. Nah terus kalian bisa nggak sih ngasih tips teman-teman di rumah gimana cara memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai gitu? Tips-tipsnya bisa dengan seperti yang sudah umum, yaitu dengan prinsip 3R, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, yaitu mendaur ulang. Oke, Kak Lira? Bisa diulang pertanyaannya? Tips untuk teman-teman di rumah untuk memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, itu barang bekas gitu. Tipsnya itu kalau dari menurut saya itu hampir sama juga sama Chandra, dimana manfaatkanlah barang-barang atau
bahan-bahan dari alam sekitar kita tuh agar bisa berguna untuk kita dan untuk semuanya juga. Oke. Nah, dari mengumpulkan barang-barang bekas ini juga bisa meningkatkan kreativitas kita nggak sih? Untuk sama masa pandemi ini. Iya. Nah, oke. Nah, kalian kalau misalnya lomba-lomba lain yang diadakan di sekolah kita udah pernah ikut atau enggak? Atau ini baru pertama kali ikut dalam lomba yang diadakan oleh sekolah? Kalau saya pernah mengikuti lomba di sekolah, yaitu lomba video pendek dan lomba yang menggunakan bahasa Inggris itu, Kak. Cipta puisi ya? Lomba Buat video yang Oh iya ya. berpuisi, bukan? bukan yang Tentang Pidato, bukan? tentang kayak yang tradisi di sekitar kita itu. Tapi pakai bahasa Inggris itu ya? Iya. Oke, menjelaskan tradisi di sekitar kita Iya. menggunakan bahasa Inggris. Iya, Oh, lupa iya, namanya. iya. Oke, kalau ada Lira? kalau saya pernah ikut lomba membuat artikel sama cipta puisi waktu di hari Kartini. Oke. Nah, kalian ini kan udah maksudnya mengikuti lomba nggak hanya sekali ya. Apa sih yang membuat kalian itu kayak pengen ikut lomba? Kayak mau ikut lomba, kan banyak banget nih teman-teman, apalagi masa online gini banyak banget yang nggak mau ikut lomba. Kalau kalian nih apa sih yang memotivasi kalian kayak aku ikut lomba nih, aku mau ikut lomba lagi gitu? Apa sih kalau boleh tahu dari Chandra dulu? Kalau saya sih nyoba buat keluar dari zona nyaman, itu kayak nyoba ngikutin kegiatan-kegiatan yang baru biar bisa menambah pengalaman gitu, Kak. Terus kayak kan ikut berpartisipasi memeriahkan kegiatan sekolah gitu. Jadi ya memutuskan buat ya coba-coba aja gitu. Dan nggak mikir entah menang atau kalah, intinya kan berpartisipasi aja dulu. Iya, benar. Yang penting nyoba ya, Iya. mau nyoba gitu loh. Coba. Kalau Lira gimana? Hampir sama juga Kak sama Chandra. Soalnya saya kan suka hal-hal yang baru gitu Iya. kan. Apalagi waktu lomba artikel kemarin juga kan. Iya. Saya kan anaknya suka traveling kan. Iya. Nah jadi dari travelingnya itu saya buat artikelnya itu. Gitu. Jadi sekarang dapat hasil yang memuaskan gitu. Oh ternyata dengan traveling nih saya bisa loh ini gitu. Jadi ada hasilnya gitu. Oh, berarti traveling hobinya Lira ya? Iya. Oh, dari hobi langsung bisa ikut lomba di artikel gitu Iya. ya. Nah, kakak juga mau nanya, kalau bagi kalian ada nggak sih maksudnya saran lomba yang bisa kita adain di kegiatan berikutnya untuk sekolah? Lomba apa sih yang pengen kalian adain yang belum pernah diadain di sekolah gitu misalnya? Karena saya sendiri mungkin bisa dibilang lebih menyukai kerajinan, jadi saya bisa mengusulkan seperti lomba kemarin Hasta Karya, dan sekarang bisa jadi seperti lomba kerajinan, contohnya menganyam dan lain-lain sebagainya, memanfaatkan barang-barang sekitar kita yang mudah dicari. Oke. Kalau dari Lira gimana? Kalau saya usulannya ke depannya tuh adalah lomba bikin vlog ya gitu-gitu biar agar orang-orang tuh juga bisa meningkatkan percaya dirinya gitu kalau dia tuh mampu gitu. Oke, makasih ya sarannya. Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa sih pesan-pesan kalian untuk teman-teman di rumah yang masih malu, yang masih susah nih untuk ikut lomba yang diadakan sekolah? Padahal kan berpartisipasi saja kita tuh sudah maksudnya ikut mengapresiasi kegiatan sekolah. Ada nggak sih tips buat teman-teman di rumah? Kan kalian udah sering nih ikut lomba yang ada di sekolah gitu. Nah, kan dari Chandra dulu. Tips yang bisa saya berikan yaitu kita coba-coba aja untuk mengikuti kegiatan apapun yang diikuti oleh yang dilakukan oleh sekolah. Dilaksanakan di sekolah ya. Dilaksanakan oleh sekolah. Karena kita sebagai warga sekolah, kita wajib berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang dilakukan oleh sekolah. Jadi jangan takut untuk mencoba hal yang baru, karena dari situ kita bisa menambah pengalaman kita. Iya, apalagi yang diadakan di sekolah ini sudah pasti positif ininya, hal yang dilakukan ini tuh loh. Apalagi mungkin bisa menambah minat dan bakat kita dari lomba yang diadakan di sekolah ini. Dan tidak dipungut biaya juga. Nah, itu gratis kan Gratis ya. juga. Apalagi coba yang maksudnya menjadi penghalang gitu loh. Kalau dari Lira gimana? Hampir sama Chandra juga. Jadi ayo teman-teman kita tingkatin kreativitas kita, tingkatin percaya diri kita kalau kita tuh bisa menang atau kalah itu pikiran itu di belakangnya aja gitu. Jadi kita yang penting kita udah nyoba dan ikut partisipasi itu aja udah benar-benar sesuatu yang wow gitu loh. Jadi kalian ayo coba gitu. Iya. Ini kan merupakan kesempatan gitu loh. Nah, jadi itu ya teman-teman yang di rumah,
coba aja, jangan dipikirin menang atau kalahnya, karena sekolah ini mengadakan lomba merupakan wadah untuk kalian teman-teman di rumah bisa menyalurkan kreativitas, minat maupun bakat. Nah, jadi sekian dulu wawancara kita bersama Chandra dan Lira. Makasih sudah menjadi narasumber di tayangan kali ini. Jadi segitu dulu video Kasisma pada tayangan kali ini. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Kalian bisa nggak sih ngasih tips teman-teman di rumah gimana cara